Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansa dari 11 TKJ 2. Saya akan menjelaskan materi tentang bab 9, yaitu prinsip dan praktik ekonomi Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ini artinya kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama dan selalu tolong menolong. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini disebut muamalah. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah." Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Perhatikan perilaku berikut ini. Ada banyak pasangan yang belum dikaruniai anak. Demi memiliki buah hati, sepasang orang tua bahkan berkehendak mengadopsi bayi untuk diasuh sebagai anak kandung. Fenomena tersebut ternyata dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dalam situs jual beli online, orang tersebut menawarkan bayi lucu berusia 18 bulan lengkap dengan fotonya. Bayi tersebut pun dihargai 10 juta rupiah, dan ternyata banyak peminat menginginkan penjual bayi tersebut. Namun, setelah dikonfirmasi, ternyata hal tersebut adalah kebohongan belaka. Bagaimana tanggapanmu dengan ini? Kamu bisa melakukan tanggapannya di kolom komentar. A. Pengertian muamalah. Muamalah dalam kamus bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam ilmu fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, dan berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang mengutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal, diantaranya seperti tidak boleh mempergunakan cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara-cara zolim, dengan cara aniaya, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Semua hal yang diharamkan oleh Allah tidak boleh dilakukan oleh manusia. B. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Jual beli memenuhi syarat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syarat jual beli. Syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Penjual dan pembelinya haruslah baligh, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci dan bermanfaat. Terus, keadaan barang dapat diserah terimakan. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli dan milik sendiri. Yang ketiga, ijab qabul, seperti pernyataan penjual, "Saya jual barang ini dengan harga sekian." Pembeli menjawab, "Baiklah, saya membeli." Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka, dan tidak boleh ada yang canggung dan tidak boleh ada yang tidak sepakat. B. Khiyar.
Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka. Jadi, jika kamu tidak seperti ada satu belah pihak yang tidak setuju, maka dapat dibatalkan dengan cara berkhiyar. Macam-macam khiyar. Khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Yang kedua, khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Yang ketiga, khiyar aibi, cacat, adalah pembeli boleh membelikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat. Jadi pembeli boleh mengembalikan barang jika barangnya itu cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Jadi jika kamu membeli suatu barang seperti handphone, jika handphonenya dalam keadaan cacat, kamu bisa mengembalikannya. Riba, pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat. Yang pertama, sama timbang ukurannya atau dilakukan serah terima saat itu juga. Dan yang kedua, tunai. Apabila tidak sama jenisnya seperti emas dan perak, boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Macam-macam riba. Riba terbagi menjadi 4 bagian, yaitu riba fadli, riba qurdi, riba yadi, dan riba nasi'ah. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat sebesar 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Riba qurdi adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjami si B uang sebesar Rp100.000, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjual kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Yang terakhir, riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utangnya 100.000, dikembalikannya juga harus 100.000. Rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatan. Misalnya, saya utang ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu. Beberapa hari kemudian lagi sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Misalkan, saya memiliki utang kepada Anda sebesar 100.000, maka keesokan harinya saya akan membalikannya kepada Anda. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memberinya kelonggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggangan waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Maksud dari surat ini adalah, ketika seseorang berutang kepadamu namun mereka sulit membayarnya, maka berilah waktu kepada mereka, seperti misalkan mereka meminta kepadamu dalam waktu seminggu membayar, namun dalam waktu seminggu dia tidak bisa membayar. Nah, kamu bisa menambahkan waktu selama 1 minggu lagi, dan lebih baik jika kamu mengikhlaskan. Itu pun kamu harus tahu kamu yang mengikhlaskan, bukan mereka yang mengatur bahwa kamu telah mengikhlaskan uangnya. Sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijrah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tashtarbi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Syarat dan rukun sewa menyewa terbagi menjadi 7, yaitu yang menyewa dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang yang menyewa sebuah rumah, si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan apabila rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidaknya disewa. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditemukan dengan jelas serta disepakati bersama. Jadi harus kedua belah pihak harus sepakat dan tidak ada yang canggung. Dalam hal sewa menyewa, ada kontrak tenaga kerja, harus diketahui secara jelas dan disepakati bersama, seperti hal-hal berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerja. Yang ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, bulanan, mingguan, atau borongan. Dan yang terakhir atau yang keempat, tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain jika ada. Syirkoh. Secara bahasa, kata syirkoh perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah syirkoh adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sesuatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkoh. Adapun rukun syirkoh secara garis besar ada 3, yaitu seperti berikut. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliyah melakukan tasyarruf, pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebutkan juga maqud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah syiqat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Maaf. Macam-macam syirkoh. Syirkoh dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkoh inan, syirkoh abdan. Ya, cuma ada 2. Oh, ada satu lagi. Syirkoh wujuh dan syirkoh mufawadah.
Dan yang kelima, mudarobah. Yang keenam, musyakoh, muzarah, dan mukhabarah. Musyakoh artinya kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzarah dan mukhabarah. Muzarah adalah kerjasama dalam lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani, sementara mukhabarah ialah kerjasama dalam bidang petani antara pemilik lahan dan petani penggarap. D. Perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpan maupun peminjam. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: bank konvensional dan bank Islam dan bank syariah. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dan riba, misalnya sebagai berikut: mudabaroh, yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Yang kedua, musyawarah, yakni kerjasama antar pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Yang ketiga, wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Yang keempat, qardul hasan, yakni pembayaran lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Yang kelima, yaitu murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjualan sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlahkan keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuransie, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh, jaiz, dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dalam beberapa ayat di antara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang pikul kepada perusahaan asuransi, dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Perbedaan yang lain pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ia mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo.
Setidaknya ada manfaat yang bisa diambil kaum muslimin dengan terlibat dalam asuransi syariah. Manfaat yang diambil di antaranya bisa menjadi alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih adil. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan di bab 9 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.